Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan tanya jawab dengan Bang Andi. Udah masih namanya masih tetap itu. Iya, Kirain nggak udah ganti-ganti ganti. kan? Nah itu teman-teman ya, karena banyak sekali orang yang bertanya tentang atau orang yang meminta video sama Bang Andi kasih apa ya, tanya jawab ya tentang seputaran Bang Andi sekarang ya. Mhm. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang kemarin-kemarin ini penasaran dengan kabarnya Bang Andi, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti tahu tentang seputaran kesehatan Bang Andi saat ini. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di video-video yang kemarin itu banyak sekali orang-orang yang meminta, Pak katanya bikin video dong sama Bang Andi. Sekarang itu Bang Andi kesehatannya kayak gimana? Nah itu teman-teman, wajar sih sebetulnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum membaik suka penasaran dengan orang-orang yang sedang proses pemulihan gitu teman-teman ya. Dulu juga sama, saya juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian ada yang senasib gitu teman-teman, kemudian kabarnya udah beberapa hari ini nggak ada kabar, kadang suka penasaran juga, gimana nih orangnya nih sekarang itu, apakah sudah sembuh atau belum. Nah itu teman-teman, nah, makanya di season kali ini banyak yang nanya tentang Bang Andi. Saya sengaja datangkan Bang Andi karena kemarin itu sebetulnya kita mau bikin video ya, cuman Iya, hujan hujan teman-teman ya. kemarin hujan. Hujannya besar dan dia itu kemarin tuh sombong teman-teman. Jadi ketika saya ajak main video, "Ayo Di, kita bikin video." "Nanti dulu lah, mau betulin air lah. Nanti dulu lah, mau betulin dulu pematang sawah." Dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi sekarang itu dia itu agak kurang serius nih kayaknya kena penyakit. Tapi sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk Bang Andi, sebetulnya ini teman-teman ya, ini kan Bang Andi itu belum stabil 100% gitu teman-teman. Seharusnya jangan pernah ditanya-tanya masalah tentang sensasi, jangan pernah ditanya-tanya tentang masalah keadaan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena jujur orang yang belum stabil gitu teman-teman ya, kadang ketika teringat itu suka kena trigger lagi teman-teman, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu lebih dominan kitanya jadi itu karena kita teringat dengan yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk Bang Andi nih, sebetulnya harus selalu mengupayakan gimana caranya nih supaya lupa dengan yang namanya penyakit teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika dia dari awal sampai ke sini itu
sempat saya perhatikan teman-teman, dan saat ini itu sebetulnya lambung dia itu sudah beres teman-teman, tetapi ada sensasi colek itu karena lahir dari apa ya, dari pemikiran-pemikirannya. Nah itu teman-teman ya, dulu sempat dijaga makannya selama beberapa minggu dulu itu, lupa lagi. Kurang lebih 2-3 minggu gitu. 2-3 minggu ya. Nah itu kalau misalkan 2-3 minggu itu sudah dijaga benar-benar makanannya gitu teman-teman, kemudian masih ada sensasi gitu teman-teman, nah berarti itu bukan dari pencernaan teman-teman. Karena kalau cuman pencernaan saja itu kita jaga makan selama 2 minggu atau 3 minggu itu sebetulnya udah beres teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita jaga makan nih 2 minggu sampai 3 minggu kemudian sensasinya masih hadir, nah berarti sensasi itu sebetulnya bukan dari asam lambung tetapi dampak dari stres yang belum kita terkelola. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita stres itu pasti asam lambung itu nggak normal kembali teman-teman. Jadi penyebabnya untuk Bang Andi itu kemarin-kemarin itu sensasi hadir itu bukan dari makanan gitu teman-teman, karena makanan itu udah dijaga. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang saya Pak udah dijaga nih makannya udah berbulan-bulan gitu teman-teman, tetapi sensasi masih hadir, nah berarti 99% itu dampak atau dari efek stres yang belum terkelola. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, usahakan gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya biar stresnya itu terkelola. Nah itu teman-teman, dan sama Bang Andi juga sekarang itu dia itu masih tetap fokusnya itu di apa nih? Sekarang fokusnya di apa nih? Hah? Sekarang ini? Nggak tahu nih pokoknya di mana. Nah dulu itu fokusnya itu di minggu-minggu kemarin itu di bagian Masih ini di ya, bagian situ. ini. Tapi sekarang gimana ini? Ya alhamdulillah. Nah itu teman-teman ya. Dan sekarang kegiatan, bukan kegiatan, jangan dulu tanya kegiatan nih, perasaan nih sekarang nih. Perasaannya kayak gimana nih sekarang nih? Wah, kalau perasaan sekarang sih ya gimana ya? Masih ini tapi ya alhamdulillah masih. Jadi belum 100% Iya, udah belum nyaman. 100%, udah sedikit nyaman. Jadi sebetulnya Bang Andi itu sekarang itu udah nyaman cuman belum 100%. Nah itu teman-teman, jadi sebetulnya Bang Andi itu hanya tinggal melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja sih sebetulnya teman-teman. Nah, makanya saya selalu menyarankan sama dia itu, termasuk teman-teman yang belum membaik itu, ketika kalian sekarang sudah diambang nyaman gitu teman-teman, usahakan hindari stres, terlalu banyak pikiran. Jadi sensasi yang hadir apapun jangan pernah kalian gubris teman-teman, jangan pernah kalian perhatikan. Ketika kalian memperhatikan satu rasa gitu teman-teman, rasa sekecil apapun kalau dirasa-rasa itu kayak macam besar, semakin membesar rasanya itu. Nah itu teman-teman, makanya kalian belajar masa bodoh saja tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis apapun itu sensasinya teman-teman ya. Karena ketika kita pergi ke dokter juga dicek nggak apa-apa, sehat-sehat saja, hanya asam lambung, percayakan saja sama dokter teman-teman ya. Rasa tidak nyaman yang kalian miliki lebih besar itu efeknya itu dampak dari stres teman-teman. Makanya belajar masa bodoh saja tentang asam lambung teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah jaga makan selama 2 minggu 3 minggu ya udah beres. Nah itu teman-teman, jangan perhatikan lagi tentang sensasi gitu teman-teman, itu hanya mengganggu saja sebetulnya teman-teman. Jadi ketika kita ada sensasi sedikit kita dirasa-rasa nanti tambah besar rasanya. Nah itu teman-teman, jangankan orang yang terkena anxiety disorder teman-teman, orang yang normal saja kalau misalnya kita rasa-rasa teman-teman itu rasanya semakin besar karena kita fokus di rasa tersebut teman-teman. Semakin kita fokus di rasa tersebut itu semakin besar rasanya. Nah itu teman-teman, makanya untuk hal-hal negatif itu kita jangan pernah fokus teman-teman ya. Usahakan fokus di kesenangan saja biar nanti perasaan kalian itu berubah dengan sendirinya teman-teman ya. Ingat, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perasaan itu tiap hari tidak nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian paksakan melakukan kesenangan-kesenangan gitu teman-teman, nanti perasaan juga bisa berubah menjadi senang gitu teman-teman, menjadi bahagia. Dan ingat, ketika senang, ketika bahagia teman-teman ya, sensasi itu hilang. Nah itu teman-teman, benar nggak Di? Iya. Benar nih, jangan gua mentang-mentang ada di video, iya Pak, padahal gua banyak yang dirasa, jangan seperti itu. Iya. Nah itu teman-teman ya. Dan sekarang kegiatan, tadi kan perasaan sekarang udah mulai nyaman ya, walaupun ya datang sering colak-colek karena belum sembuh total kan. Nah sekarang kegiatan yang bikin nyaman Andi itu apa aja? Ya, yang sekarang saya kegiatannya jalan-jalan, kalau lagi ini jalan-jalan Ke sawah tempat sawah, kemarin gitu, di situ ada sawah. MCK. jalan-jalan di sana. Banyak yang mandi, nonton dulu yang mandi gitu. Jangan dong. Jangan. Ngeliat ini. Ngeliatin yang mandi. Jangan lo, nanti kena marah orang lo. Nah itu. Jadi kegiatannya sekarang di sawah. Iya, kegiatan biasa di sawah. Kalau pagi-pagi di mana Andi? Kalau pagi-pagi biasa di konveksi. Di konveksi. Nah sekarang Siang-siang. spill dong gaji
Berapa? Nggak mau? Nggak mau cerita? Jangan, kalau itu masalahnya. Nggak akan diminta, Di. Gua nggak minta, Di. Disyukurin aja, yang jelas disyukurin aja teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi memang sekarang itu Andi jarang masuk video itu ya karena sekarang itu Andi lagi fokus di pekerjaan gitu teman-teman, dan sekarang itu gajinya juga nggak begitu besar. Karena apa ya, karena sering saya ganggu teman-teman, jadi ketika dia fokus harusnya banyak penghasilannya karena di kompleks itu borongan ya. Iya. Nah jadi ketika dia borongan lagi serius-seriusnya suka diganggu sama saya gitu teman-teman ya. Jadi Dek, ini nih udah waktunya jalan-jalan nih, jalan-jalan lo, saya bilang gitu teman-teman. Jadi ketika dia banyak pekerjaan juga, karena dianya belum sembuh total sih sebetulnya teman-teman, akhirnya ya nurut ya, akhirnya ya penghasilannya juga terbatas sih sebetulnya teman-teman ya. Dan itu apa ya, yang punya perusahaannya juga sempat ngomel ya, ngomel nggak? Nah, biasa juga sih. Nah Ya, gitu, cuman ya karena sebelum saya masukin Andi ke tempat kerja itu kadang saya kan dulu itu sebelum masukinnya itu saya pernah ngomong juga gitu sama yang punya kompleks itu keadaan Andi itu kayak gimana. Jadi ketika kerja juga nanti keadaannya kayak gimana. Jadi jangan heran juga ketika dia kerja saya ganggu juga untuk olahraga. Nah itu teman-teman, jadi semua manisnya, semua pahitnya tentang Andi itu sudah saya ceritakan sama yang punya kompleks teman-teman. Jadi ketika dia lagi kerja saya samperin suruh olahraga itu yang punya kompleks nggak marah teman-teman, dan mengertilah alhamdulillah gitu teman-teman, karena yang punya kompleksinya juga kawan saya juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk bercanda aja. sering bercanda juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk kondisi Andi di tempat kerjaan itu nggak ada masalah sih sebetulnya, cuman ya untuk saat ini mungkin penghasilannya belum memuaskan gitu ya dia. Nah itu teman-teman, cuman untuk nikah pasti ada lah gitu ya. Ada nggak? Kalau untuk nikah semuanya pasti pengen. Nah itu teman-teman, dan sekarang itu masih belum punya jodoh loh. Masih belum. Masih jomblo. Masih. Nah ini bagi teman-teman nih yang sekarang sering main, termasuk saya yang sering main deket dengan Andi, harus hati-hati. Untuk saya pribadi sih sebetulnya udah di KB, jadi saya nggak terlalu khawatir deket Bang Andi itu. Agak binal dia itu. Nah itu teman-teman ya. Nah ini, nah cita-cita ke depannya Andi mau kayak gimana nih? Kalau kedepannya sih saya belum ini, artinya gimana ya? Berjalan apa adanya. Iya, berjalan apa adanya aja. Yang penting sekarang itu jalan apa adanya. Yang Jalan penting bahagia aja gitu. Nah, Nah sekarang lu, gue tanya nih, sekarang di sini bahagia nggak lu? kalau di sini, Ah, wah alhamdulillah lah udah. jangan bilang gini, wah alhamdulillah Pak, menderita. Biasa orang kan kayak gitu ya. Bahagia lu nggak kalau di sini? Bener Pak, di sini alhamdulillah menderita. Nah itu jangan gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk seputaran Bang Andi itu sekarang saya nggak berani berbohong teman-teman ya. Bang Andi itu sekarang sudah sembuh, cuman untuk totalnya belum sih, karena ya proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman. Jadi proses pemulihannya itu nggak ada yang langsung hari ini kita tanganin selama 1 bulan misalkan membaik 100%, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika kalian konsisten juga, itu perubahannya itu tidak terlalu besar teman-teman. Jadi perubahannya itu hari ini membaik, besoknya tidak. Dalam seminggu kita membaik, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian selanjutnya selama sebulan kita nyaman, misalkan seperti itu teman-teman ya. Dalam sebulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian 1 tahun nih, 1 tahun misalkan kita berhasil ya nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian kalian mengalami sakit. Nah itu bisa dikategorikan kalian sudah sembuh total atau misalkan belum, tergantung daripada psikisnya teman-teman. Kalau seandainya kalian mengalami sakit kemudian cemasnya hadir lagi, ya berarti kalian psikisnya belum membaik teman-teman. Tetapi kalau misalnya selama 1 tahun kalian nyaman, kemudian dalam 1 tahun itu ada aja kalian mengalami sakit tetapi cemasnya tidak ada, nah berarti kalian sudah normal teman-teman. Kenapa saya katakan sudah normal? Karena sakit-sakit itu untuk orang yang masih hidup itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja tidak selamanya itu sehat terus teman-teman ya. Nah itu, nah yang membedakan kita orang yang terkena anxiety disorder dengan orang-orang yang belum terkena anxiety disorder itu cuman di kecemasan teman-teman ya. Lambungnya mereka pasti mengalami gitu teman-teman, cuman mereka nggak menyadarinya. Karena apa? Ya karena dia ketika sakit lambung dia nggak ada cemas, kemudian tidak pergi ke dokter dan tidak dapat diagnosa dari dokter. Nah itu teman-teman, padahal
mereka orang yang masih hidup itu orang-orang normal juga gitu teman-teman ya, pasti mengalami asam lambung teman-teman, nggak selamanya terus selama 1 tahun itu, apa ya, nggak terkena gangguan asam lambung, tidak teman-teman ya. Anak kecil saja yang baru lahir sampai kakek, nenek itu semuanya pasti mengalami asam lambung. Cuman mereka itu nggak menyadarinya gitu teman-teman, kayak macam kembung, begah, mereka pasti mengalaminya. Kemudian sering mual-mual, mereka pasti mengalaminya. Nah itu teman-teman, karena kembung, mual-mual, sakit ulu hati, kalau orang Sunda bilang itu seul teman-teman, kemudian agak pusing sedikit. Nah itu sebetulnya dari asam lambung teman-teman ya. Nah tetapi mereka tidak terlalu khawatir, paling juga mereka itu bilang, "Lagi kenapa lu? Lagi nggak enak nih perut nih." Paling cuman bilangnya seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi kita nih yang terkena anxiety disorder, ada terasa mengganjal di sini, kita sewot. Kenapa lagi nih, Pak? Kenapa lagi nih? Termasuk dia nih dulu nih. Nah itu teman-teman, padahal itu sudah jelas ya, itu dari kembung, begah. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya dipijit kayak macam agak keras begitu, wajar sebetulnya teman-teman, karena ya pengaruh dari gasnya teman-teman. Semakin gasnya itu banyak teman-teman ya, lambung kita itu kalau ditekan itu terasa keras. Nah itu teman-teman. Kemudian, "Pak, saya itu beda nih, ada jendilan," gitu. Kayak macam lu kemarin kan laporan ya. Mhm. Hari apa ya? Udah Sabtu Minggu ya? Ada jendilan kayak macam begitu. Wajar gitu teman-teman, karena lambung itu kulitnya itu enggak semuanya rata gitu teman-teman. Jadi ketebalannya itu enggak semua rata teman-teman. Mungkin ada yang agak tebalnya. Nah itu teman-teman, mungkin ada agak yang agak tipisnya. Nah itu teman-teman, berpikir wajarnya ke sana, dan kalau misalnya kita tekan kayak macam mengganjal seperti itu, ya mungkin yang kita pegang itu di bagian yang mungkin kulit lambungnya itu agak tebal. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir, "Wah ini jangan-jangan penyakit berat nih, jangan-jangan jantung, jangan-jangan ini gangguan lainnya." Kalau misalnya kalian memahami sistem pencernaan, teman-teman tengok itu di Google itu banyak teman-teman ya, gambar-gambar sistem pencernaan itu dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, melewati esofagus, baru masuk ke lambung, di lambung di situ kita dicerna teman-teman, makanannya itu diolah, dicerna, dihancurin teman-teman, kemudian turun ke usus. Nah di usus itu kadang sari-sarinya itu, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu diserap sampai dialirkan ke tubuh-tubuh kita, kemudian turun ke bawahnya itu jadi BAB, jadi kotoran. Nah itu teman-teman, nah makanya banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung tidak saya psikosomatis, apalagi yang kemarin-kemarin itu, "Pak, saya tuh takutnya itu paru-paru saya terendam oleh asam lambung." Nggak ada hubungannya teman-teman ya, asam lambung itu cairannya cuman ada di lambung. Tengok gambar pencernaan manusia di Google banyak juga gitu teman-teman ya. Itu luar jalur teman-teman ya. Makanya ketika saya balas itu dia ngeyel, "Pak, ini jangan-jangan saya itu paru-parunya terendam oleh asam lambung. Pak, jangan-jangan nih jantung saya itu terendam oleh asam lambung." Nggak ada hubungannya teman-teman. Kalau jantungnya terendam oleh asam lambung, berarti asam lambungnya itu harus pecah dulu. Nah itu teman-teman, sementara yang apa ya, tempat asam lambung itu cuma di lambung doang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi kalian nggak usah takut tentang seputaran sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu adalah sensasi rumahan. Kembung, begah, sakit di ulu hati, agak pusing, kemudian meriang-meriang, itu sebetulnya efek gitu teman-teman ya. Kemudian mata agak buram, itu karena kekurangan gizi teman-teman ya. Cuma seputaran itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya belajar masa bodoh saja tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Yang harus kalian perbaiki itu adalah masalah di 99%-nya. Apa itu di masalah 99%-nya? Itu biasanya dari psikis, dari stres gitu teman-teman. Walaupun orang-orang yang terkena asam termasuk saya, kalau seandainya dikatakan stres dulu gitu teman-teman ya, suka mengelak. Saya nggak stres, saya nggak terlalu banyak pikiran. Padahal setiap harinya itu sibuk dengan memikirkan tentang kesehatan, sibuk dengan memikirkan tentang sensasi. Nah itu teman-teman, tanpa disadari itu menjadi stres. Nah itu teman-teman ya, padahal kalau seandainya kalian tidak teringat dengan yang namanya penyakit, tidak teringat dengan yang namanya sensasi, kalau sudah jaga makan, jaga minum gitu teman-teman, kemudian hati kalian bahagia, hati kalian senang, kalian pasti ada rasa nyaman. Nah itu teman-teman, makanya lebih dominan usahakan hindari pemikiran-pemikiran yang negatif. Hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet gitu teman-teman. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar kita itu ya tambah nyaman. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kita nyaman, 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 disitulah kebahagiaan pasti ada, kemudian disitulah sembuh total menghampiri kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk makan sekarang masih tetap
dijaga. Masih Minumnya masih masih dijaga. Iya, Olahraganya, masih itu tetap dijaga. cari ceweknya. Walaupun kalau ceweknya itu Kalau ceweknya belum nih, bagi penonton yang masih gadis atau misalkan janda boleh nggak? Hah? sok lah. Oh, janda katanya boleh lah katanya gitu. Yang penting nikah aja ya, Di. Yang penting nikah, kemudian apa ya? Ya bisa menjalankan rumah tangga Rumah dengan tangga. yang baik aja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya videonya. Sebetulnya hari ini harusnya ke sawah gitu teman-teman, cuman tadi hujan. Jadi kita nggak ke sawah teman-teman ya. Akhirnya kita ini baru reda hujannya tadi, akhirnya ya kita langsung bikin video sama Bang Andi, dan semoga saja videonya itu menjadi apa ya? Menjadi obat buat kerinduan kalian tentang Bang Andi. Nah, itu teman-teman, dan sekarang kalian lihat sendiri Bang Andi itu sekarang sudah sehat walaupun belum sembuh total karena masih suka colek-colek gitu teman-teman sensasinya. Kadang seminggu dia membaik, ada aja dalam seminggu itu ya ada rasa sensasi yang hadir. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui bahwa itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian sedang berjuang juga, saya doakan termasuk buat Bang Andi semoga saja cepat sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga bersama Bang Andi, teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan sama penonton? Buat teman-teman yang masih berjuang tetap aja itu ya motivasi untuk teman-teman aja. Tetap semangat aja, jangan pernah menyerah. Jangan Karena pernah mengeluh. ini ya jangan pernah mengeluh. Soalnya Sindir dia, soalnya minggu-minggu 3 minggu ke belakang lah dia sering mengeluh. Ada lagi terus apa lagi? Iya. Salam buat keluarga. Iya, salam buat keluarga aja. Semoga saja nonton keluarga. Iya, mudah-mudahan atau teman-teman yang di sana lah. Yang Teman-teman yang di kampung ya. di kampung. Ah, Yang di kampung ya mudah-mudahan juga termotivasi juga teman-teman yang lagi nonton ini ya. Tetap semangat, tetap berjuang. Apapun keadaannya jangan fokus ke sana lah. jangan fokus ke sensasi ya. Sensasi. Nah, itu Tetap. teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.